Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika untuk sekolah dasar kelas 5, yaitu dengan materi macam-macam bangun ruang. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama-tama, sebelum membahas apa saja sih macam-macam dari bangun ruang, kita harus tahu apa sih itu bangun ruang. Nah, bangun ruang itu adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Ada 2 kelompok dari bangun ruang, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bagian yang termasuk dalam bagian ruang sisi datar yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas kerucut, tabung, dan bola. Untuk bangun ruang yang pertama adalah bangun ruang balok. Sifat-sifat atau ciri-ciri balok sendiri, yang pertama memiliki 12 rusuk, yang kedua memiliki 6 sisi, yang ketiga memiliki 8 titik sudut, yang keempat memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, yang kelima memiliki 4 diagonal ruang, yang keenam memiliki 6 bidang diagonal, yang ketujuh memiliki 3 pasang bidang sejajar. Untuk volume dari balok sendiri yaitu panjang dikali lebar dan dikali tinggi. Untuk panjangnya sendiri bisa kalian lihat yaitu garis A ke B itu adalah panjang. Sedangkan untuk luasnya sendiri adalah garis B ke C. Untuk tingginya sendiri garis A ke E. Selanjutnya, bangun ruang yang kedua yaitu kubus. Sifat-sifat atau ciri-ciri dari kubus sendiri, yang pertama mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Yang kedua mempunyai 6 sisi berbentuk persegi. Yang ketiga mempunyai 8 titik sudut. Yang keempat mempunyai 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Yang kelima mempunyai 4 diagonal ruang. Yang keenam mempunyai 6 bidang diagonal. Yang ketujuh sebanyak 3 pasang bidang sejajar sama dan sebangun. Untuk volume dari kubus sendiri yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Dengan semua sisi dari kubus mempunyai sisi yang sama. Bangun ruang yang ketiga yaitu ada 5 segi 4. Sifat-sifat atau ciri-ciri dari 5 segi 4, yang pertama mempunyai 8 rusuk, yang kedua mempunyai 5 titik sudut, yang ketiga mempunyai 2 diagonal sisi atau diagonal bidang, yang keempat bangun ruang ini tidak mempunyai diagonal ruang, yang kelima mempunyai 5 sisi yang terdiri atas 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisi berbentuk persegi panjang. Untuk volumenya sendiri menggunakan rumus 1/3 dikali luas alas. Luas alasnya sendiri yaitu berbentuk segi 4 dan dikali tinggi limas. Bisa dilihat dari gambar di mana alasnya dan di mana titik tingginya. Bangun ruang yang keempat ada prisma segitiga. Sifat-sifat atau ciri-ciri dari prisma segitiga, yang pertama mempunyai 9 rusuk, yang kedua mempunyai 5 sisi terdiri atas 3 sisi berbentuk persegi dan 2 sisi berbentuk segitiga, yang ketiga mempunyai 6 titik sudut, yang keempat mempunyai 6 diagonal sisi atau diagonal bidang, yang kelima prisma segitiga tidak mempunyai diagonal ruang. Sedangkan untuk volume dari prisma segitiga yaitu luas alas. Luas alas sendiri karena bernama prisma segitiga, maka luas alas ini juga berbentuk segitiga. Bisa dilihat di gambar, luas alasnya adalah garis ABC. Untuk selanjutnya dikali dengan tinggi. Untuk tinggi sendiri dari alasnya itu adalah garis E ke B. Bisa dilihat dari gambar. Dari gambar di situ bisa kita lihat mana luas alas, mana alasnya dan mana tingginya untuk dapat menentukan dari volume prisma segitiga. Bangun ruang yang kelima ada 5 segitiga. Sifat-sifat atau ciri-ciri 5 segitiga. Bangun 5 segitiga disebut juga bidang 4 karena mempunyai sisi 4 buah berbentuk segitiga. Yang pertama mempunyai 6 rusuk,
Yang kedua, mempunyai 4 sisi berbentuk segitiga. Yang ketiga, mempunyai 4 titik sudut dengan rumus volume 1/3 dikali luas alas berbentuk segitiga dan dikali dengan tinggi. Bisa dilihat dari gambar di mana luas alasnya dan di mana cara mencari tingginya. Bangun ruang yang keenam ada tabung. Sifat-sifat atau ciri-ciri dari tabung yang pertama, mempunyai 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi lengkung. Yang kedua, mempunyai 2 rusuk. Yang ketiga, tidak mempunyai titik sudut dengan volume Pi dikali R kuadrat dikali T. Dengan Pi di sini kalian bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. R di sini yaitu jari-jari dari tabung sendiri dan T adalah tinggi tabung. Bagaimana mencari jari-jari dan tinggi tabung bisa kalian lihat dari gambar tersebut, tingginya dan bagaimana cara melihat jari-jarinya. Bangun ruang yang ketujuh adalah kerucut. Dengan sifat-sifat atau ciri-ciri kerucut adalah yang pertama, mempunyai 2 sisi, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan selimut. Yang kedua, mempunyai 1 rusuk. Yang ketiga, tidak mempunyai titik sudut tetapi mempunyai titik puncak. Untuk rumus volume dari kerucut, 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Dengan Pi, kalian bisa memakai 3,14 atau 22/7. R adalah jari-jari alas kerucut dan T adalah tinggi kerucut. Dari gambar kalian bisa melihat tinggi kerucut itu di bagian mana dan jari-jari kerucut itu di bagian mana dan selimut di bagian mana. Dengan itu kalian bisa menghitung volume dari kerucut. Bangun ruang yang terakhir atau bangun ruang yang ke-8, yaitu bola. Sifat-sifat dari bola adalah yang pertama, merupakan bangun ruang simetri sempurna. Yang kedua, semua titik permukaan bola terhadap pusat bola mempunyai jarak yang sama. Yang ketiga, jarak titik permukaan dengan pusat bola disebut jari-jari. Yang keempat, tidak memiliki titik sudut. Yang kelima, hanya terdiri dari 1 sisi. Yang keenam, mempunyai 1 titik pusat. Untuk rumus dari volume balok adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Dengan Pi, kalian bisa memakai 3,14 atau 22/7. Dengan R adalah jari-jari bola. Bisa kalian lihat di gambar jari-jari itu di bagian mana, titik pusat dari bola di bagian mana, dan diameter di bagian mana. Dengan itu kalian bisa menghitung volume dari bola sendiri. Selanjutnya yang terakhir di sini ada soal volume dari bangun ruang. Yang pertama ada bangun ruang kubus. Dari soal sudah diketahui berapa tinggi dari sisinya sendiri, yaitu 6 cm. Kalian hanya memasukkan 6 cm ini ke dalam rumus kubus. Yang kedua ada bangun ruang balok. Dari soal sudah diketahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Kalian hanya memasukkan semuanya di rumus balok. Selanjutnya ada bola. Di soal diketahui jari-jarinya adalah 35 cm. Dengan itu kalian bisa memasukkan rumus volume bola dengan jari-jari 35 cm. Yang terakhir ada bangun ruang kerucut. Di sini diketahui tinggi kerucut adalah 18 cm dengan jari-jari 10 cm. Dengan begini kalian bisa memasukkan rumus volume dari kerucut. Bisa kalian coba untuk menghitungnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, yaitu materi tentang macam-macam bangun ruang. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.